Ya, ini dia presentasinya. Sebentar Bapak Ibu, saya ada tamu. Ya, pedoman standar operasional pembelajaran tatap muka. Kita wacananya akan ada tatap muka pada hari Senin. Nah, untuk itu diberikan sosialisasi untuk Bapak Ibu kelas 4, karena untuk hari Senin wacananya pertemuan pertama adalah kelas 1 dan kelas 4 dimulai. Nah, bagi putra-putri Bapak Ibu yang bersedia tatap muka, yang bagi Bapak Ibu yang memberikan izin untuk putra-putrinya, maka mungkin bisa memperhatikan tampilan sebagai berikut. Oh, Jose. Nanti ada struktur panitianya pada pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, di sini suaranya mana nih? Di sini Satuan Pendidikan Selamat Riyadi 2 membentuk tim, ada 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. Yang kedua adalah tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang ketiga adalah tim pelatihan dan humas. Bentar. Nah, untuk tim pembelajaran psikososial dan tata ruang ini, untuk pembelajaran tugasnya melakukan pembagian kelompok belajar dan pengaturan jadwal belajar. Kemudian psikososial memberi rasa nyaman pada peserta didik agar terhindar dari kecemasan, mudah panik dan stres, serta menerapkan mekanisme pencegahan perundungan. Kemudian tata ruang melakukan pengaturan tata letak ruangan dan pengaturan lalu lintas. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk putra-putrinya. Nanti ketika datang mungkin karena baru pertama kali hendak mulai belajar, mungkin ada beberapa yang ada rasa cemas. Nah, kami di sini ada tim Bapak Ibu guru yang memberikan rasa nyaman pada peserta didik, menyambut dengan ramah untuk putra-putri Bapak Ibu agar senang ketika belajar tatap muka di sekolah. Kemudian juga akan ada dilakukan pengaturan tata letak ruangan kelas dan pengaturan lalu lintas dalam perjalanan menuju kelas dan keluar dari sekolah. Kemudian ada tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Di sini untuk kesehatan akan memantau atau melaporkan kesehatan warga satuan pendidikan, kebersihan, melakukan pembersihan dan desinfektasi di satuan pendidikan dan keamanan. Untuk kebersihan ini kami akan melakukan penyemprotan desinfektasi. Jadi apabila nanti hari Senin dimulai tatap muka, maka hari Minggu akan dilakukan penyemprotan. Kemudian hari Selasanya libur, tidak ada kegiatan belajar di sekolah, maka dilakukan penyemprotan kembali. Kemudian hari Rabu peserta didik akan masuk kembali belajar dengan suasana yang kelas yang sudah bersih. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada tim pelatihan dan humas. Pelatihan memberikan informasi dan edukasi mencakup pencegahan COVID-19 dan gejalanya, protokol kesehatan selama di sekolah, informasi area wajib masker, pembatasan jarak. Kemudian ada humas, memberikan sosialisasi tentang tanggal mulai pembelajaran, metode pembelajaran yang akan digunakan, langkah pengendalian penyebaran COVID-19, dan hal yang perlu dipersiapkan peserta didik dan orang tua. Nah, di sini pembelajaran tatap muka
Maka protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Sebelum berangkat, sarapan atau konsumsi gizi seimbang. Kondisi sehat dan tidak memiliki gejala. Suhu tubuh kita harus 37,3 derajat Celcius. Atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Dalam arti bila suhunya di atas 37,3 derajat Celcius dan ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, maka mohon maaf putra-putri Bapak Ibu silakan belajar di rumah saja. Jadi bagi yang hendak belajar tatap muka, kondisi tubuhnya, suhu tubuhnya harus maksimal 37,3, kemudian tidak ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas. Kemudian menggunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan, membawa perlengkapan pribadi. Ketika di perjalanan, menggunakan masker, jaga jarak 1,5 meter, hindari menyentuh permukaan benda, wajah, menerapkan etika batuk bersin, dan selalu melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, sebelum masuk gerbang sekolah, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas, dan melakukan cuci tangan pakai sabun. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan. Selama kegiatan belajar mengajar, menggunakan masker, menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter, menggunakan alat pribadi, dilarang pinjam-meminjam peralatan, memberikan pengumuman secara berulang dan insentif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak, melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Kemudian ketika KBM kegiatan belajar mengajar berakhir, tetap menggunakan masker, lalu melakukan cuci tangan pakai sabun, menerapkan jaga jarak, menjemput di lokasi yang sudah disediakan, dan melakukan jaga jarak. Saat di perjalanan pulang, menggunakan masker, jaga jarak minimal, hindari menyentuh area wajah, menerapkan etika batuk dan bersin. Kemudian sesampainya di rumah, putra-putri Bapak Ibu harus segera mandi, mengganti pakaian, sebelum berinteraksi fisik dengan orang di dalam rumah. Selanjutnya, untuk tenaga pendidik dan kependidikan, sarapan pagi terlebih dahulu, membawa bekal makan minum dari rumah, wajib menggunakan face shield, masker kain, masker medis 3 lapis sekali pakai, dilarang membuka masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, pengajaran secara blended learning dengan durasi 105 menit untuk kelas besar. Kelas 4 termasuk kelas besar, maka nanti pembelajaran tatap muka di sekolah, lamanya waktu adalah 105 menit. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan dalam keadaan sehat, untuk Bapak Ibu guru di sekolah sudah melaksanakan vaksin, sudah melakukan vaksin tahap 1 dan tahap 2, semua sudah divaksin. Kemudian nanti mengisi daftar kehadiran, membuat perencanaan sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan melaporkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk peserta didik, untuk anak-anak, mohon anak-anak sudah sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Biasanya ada beberapa putra-putri Bapak Ibu yang sulit sarapan pagi, namun bila hendak tatap muka, tolong dibujuk untuk sarapan pagi. Kemudian menggunakan face shield, masker kain, masker medis 3 lapis sekali pakai, membawa hand sanitizer. Mengisi daftar kehadiran,
Peserta didik dihimbau untuk tidak menggunakan perhiasan dan jam tangan. Mengapa? Mungkin di antara anak-anak ada yang tertarik melihat jam tangan temannya. Lalu berkata, bolehkah saya pinjam jamnya atau dipegang-pegang jam tangan temannya? Nah, ini akan menimbulkan kontak fisik, maka sebaiknya tidak menggunakan perhiasan dan jam tangan. Berseragam sekolah, menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan alat pembelajaran secara pribadi, tidak membuka masker ketika kegiatan pembelajaran berjalan. Kemudian untuk orang tua, mohon orang tua menyiapkan sarapan atau konsumsi gizi seimbang untuk anak-anak, membujuk anak-anak untuk sarapan dahulu. Kemudian memastikan anak dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk pilek, sesak napas. Ini apabila ada anak yang karena ingin tatap muka, memaksakan diri untuk masuk sedangkan baru sembuh dari demam batuk pilek, terlihat ada sedikit batuk ketika sampai di sekolah, mohon maaf, Bapak Ibu guru akan meminta untuk pulang. Tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas. Kemudian menyiapkan hand sanitizer, face shield, masker kain, dan masker 3 lapis pribadi anak. Mengantar dan menjemput anak tepat waktu. Mohon ketika pulang anak-anak dijemput tepat waktu, supaya anak-anak tidak terlalu lama di sekolah dan tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian di sini dikatakan anggota keluarga yang berusia di atas 12 tahun wajib sudah vaksinasi minimal vaksin pertama. Maksudnya begini Bapak Ibu, bila di dalam anggota keluarga yang berusia dewasa di atas 12 tahun belum ada yang sama sekali vaksin, demikian juga dengan mama papanya, maka putra-putri Bapak Ibu tidak diperkenankan masuk sekolah. Jadi diperbolehkan masuk sekolah andai kata mungkin mamanya sudah divaksin, walaupun baru pertama boleh masuk. Atau mungkin papanya sudah divaksin, walaupun baru vaksin pertama boleh masuk. Jadi syaratnya salah satu anggota keluarga harus sudah ada yang divaksin. Bila semuanya belum divaksin, maka anak tersebut dilarang masuk sekolah. Nah, kemudian nanti putra-putri Bapak Ibu, andai kata diizinkan masuk sekolah, maka orang tua tolong membuat surat seperti ini. Surat ini nanti akan tersedia di sekolah, tetapi bila Bapak Ibu hendak mengisi sendiri, mencetak sendiri juga boleh. Kemudian ditandatangani di atas meterai Rp10.000. Ini suratnya berisi saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama orang tua, alamat, kemudian nomor HP. Nomor HP orang tua dibutuhkan apabila ada sesuatu terjadi dengan putra-putri Bapak Ibu, kami bisa langsung kontak. Kemudian nama peserta didik, kelas, dan nama sekolah. Menyatakan andai kata mengizinkan, maka tidak mengizinkannya dicoret. Andai kata tidak mengizinkan, maka mengizinkan ini dicoret. Jadi baik yang memberi izin atau tidak memberi izin, semuanya mengirimkan surat izin orang tua. Ini sebagai laporan sekolah kepada dinas. Ada berapa peserta didik yang boleh diizinkan orang tua, dan ada berapa yang tidak diizinkan orang tua. Jadi kami pakai sebagai laporan ke dinas. Nah, bagi yang diizinkan, memperhatikan protokol kesehatan, yaitu wajib memakai face shield, masker kain, masker medis 3 lapis sekali pakai, membawa hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian peserta didik sudah makan minum kenyang dari rumah. Kemudian Bapak Ibu orang tua murid bersedia untuk bekerja sama dengan sekolah dalam rangka ikut mensukseskan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh peserta didik.
Ini adalah protokol kesehatan di sekolah, yaitu adanya denah jalur, wastafel, masker cadangan, sabun cuci tangan, termogan, ruang isolasi, UKS, APD, cairan dan alat desinfektan, face shield, banner, kemudian banner yang berisi cuci tangan, cara memakai masker, jaga jarak, dan atribut Satgas COVID lainnya. Nah, ini adalah penataan ruangannya. Jadi untuk yang masuk tatap muka, hanya diperkenankan 50% dari jumlah siswa. Sebagai contoh, andai kata jumlah siswa ada 32, maka yang boleh masuk adalah 12 anak. Andai kata jumlah peserta didiknya di dalam satu kelas ada 38 siswa, maka yang boleh masuk adalah 16 siswa. Jadi 50%-nya. Kemudian pengaturan tempat duduknya seperti ini. Antara depan dan belakang 1,5 meter. Antara kiri kanan 1,5 meter. Nah, bagaimana cara pembelajarannya kalau dibagi dua seperti ini? Jadi saya ambil contoh, hari Senin besok ada 16 anak belajar tatap muka. Kemudian yang 16 lagi kemana? Yang 16 lagi belajar pada minggu kedua, minggu selanjutnya. Jadi saat hari Senin besok 16 anak belajar, dari absen 1 sampai 16, maka absen 17 dan 32 belajar di rumah, tetap belajar bersamaan. Kemudian minggu selanjutnya absen 1 sampai 16 belajar di rumah, absen 17 sampai 32 tatap muka. Jadi anak-anak ini hanya belajar 2 minggu sekali dengan durasi waktunya 105 menit. Metode yang digunakan adalah metode blended learning menggunakan variasi campuran pembelajaran. Di sini guru akan menggunakan infocus dan webcam dengan pembelajaran via Zoom. Anak-anak yang di rumah akan belajar menggunakan Zoom. Anak-anak yang di sekolah belajar tatap muka langsung berinteraksi dengan gurunya dan dengan kawan-kawannya. Namun, anak-anak yang di sekolah ini bisa menatap teman-temannya yang di rumah. Anak-anak yang di rumah bisa menatap teman-temannya yang di sekolah. Anak-anak yang di rumah belajarnya tetap menggunakan Zoom. Belajarnya pada waktu yang bersamaan. Misalkan mulai belajar pukul 8, maka anak-anak yang di rumah pun akan mulai belajar pukul 8. Dan selesainya, durasi waktu tadi 105 menit, maka selesai belajar paling tidak jam 9 lah perakiraannya. Jam 8 dimulai, jam 9.40 selesai. Itu anak-anak di rumah selesai, anak-anak di kelas pun juga akan selesai. Nah, ini nanti pembelajarannya menggunakan metode blended learning. Blended learning pasti sudah familiar untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini blended artinya campuran, learning artinya pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilakukan secara campuran. Ada metode tatap muka, tetapi ada juga metode online, belajar di rumah. Nah, contohnya seperti ini. Ada metode tatap muka saat di sekolah, namun latihan tugasnya menggunakan quizzes. Quizzes ini sangat menarik untuk anak-anak, latihan pembelajaran yang sangat menarik. Seperti games, bisa membuat anak ketagihan bermain karena seperti game. Tetapi materinya adalah pembelajaran. Inilah yang dinamakan ramuan blended learning. Pola pembelajaran campuran. Nah, ini adalah rute ketika anak-anak tiba di sekolah seperti ini. Simulasinya, tadi ada 3 buah tim, 3 tim, tiap tim
maka akan menyediakan 2 guru. Di sini ketika datang anak-anak akan disambut dengan ramah, kemudian diarahkan jalannya. Nah, anak-anak ini akan dilihat suhunya. Bila dia suhunya di bawah 37,3 atau sama dengan 37,3, maka silakan masuk. Silakan masuk, tetapi di sini ada lagi guru yang melakukan screening. Akan melihat apakah anak batuk, pilek. Bila terlihat anak batuk pilek, andai kata mama papahnya belum pulang, langsung diminta balik pulang. Geser, Dek. Tapi apabila mama papahnya sudah pulang, maka akan diarahkan ke ruang UKS. Menunggu di sini sampai yang menjemput datang. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang bisa tatap muka adalah yang benar-benar sehat. Kemudian nanti diarahkan berikutnya kemari. Di sini akan ada guru yang mengarahkan untuk mencuci tangan. Nanti di depan sini ada tersedia wastafel 2. Mencuci tangan, dan ada guru lagi yang mengingatkan anak-anak untuk tidak buka maskernya dan mengamati masker anak-anak. Apakah maskernya sudah terpasang dengan benar. Lalu anak-anak berjalan, jarak tiap anak adalah 1,5 meter. Nah, di sini sudah berdiri guru yang hendak mengajar, menyambut anak-anak datang. Sebagai contoh di sini adalah kelas. Misalkan kelas 1, hari Senin dimulai dari kelas 1A, 1B, 4A, 4B. Tiap guru sudah ada menyambut anak-anak. Nanti di depan ruangan ini akan tertera nama kelasnya, kelas berapa. Jadi anak-anak bisa melihat di sini, dan Bapak Ibu guru juga akan mengarahkan masuknya kemana. Nah, kemudian bagaimana ketika pulang? Ketika pulang akan dimulai dari kelas yang ada di sini. Nah, kemudian di sini sudah berdiri Bapak Ibu guru yang melihat anak. Apakah anak tersebut sehat? Bila anak ketika selesai belajar terlihat kurang sehat, maka akan diarahkan kemari. Atau diminta menunggu di sini. Dan bila anak tersebut sehat, gembira, maka silakan berjalan untuk mencuci tangan kembali. Di sini ada Bapak Ibu guru yang berdiri melihat anak-anak. Kemudian bila sudah cuci tangan pakai sabun, maka silakan berjalan pulang. Tiap anak berjarak 1,5 meter. Berjalan pulang di sini. Di sini sudah menunggu 2 orang guru lagi yang menanti anak-anak dan juga yang menginformasikan apakah orang tua mereka sudah datang. Bila sudah datang, maka anak-anak bisa langsung dijemput pulang oleh bapak ibunya. Tetapi bila belum datang, nanti di sini bagian keamanan juga akan kontek-kontekan dengan guru yang ada di dalam kelas. Misalkan Dayu, orang tuanya telepon, maaf Bapak, saya orang tua Dayu datang terlambat. Maka anaknya akan ditahan dulu di dalam kelas, tidak boleh keluar. Seperti itu. Selanjutnya, ini dia jadwal pembelajaran tatap mukanya. Hari Senin, dimulai dari kelas 1A, 1B, 4A, 4B. Maka karena kelas 4 dimulai hari Senin, kami terpaksa mengganggu Bapak Ibu memberikan undangan Zoom saat ini untuk memberikan sosialisasi. Kemudian, berapa lama pembelajarannya? Pembelajarannya dimulai dari 7:30 sampai 10:30. 7:30 di sini maksudnya adalah anak datang ke sekolah. Dari proses pemeriksaan sampai ke dalam kelas diperkirakan 30 menit. Dan juga diminta datang pagi 7:30 supaya menghindari kerumunan.
Jadi nanti pembelajaran akan dimulai jam 8 teng-tong. Selama 105 menit. Kemudian diusahakan pukul 10.30 anak-anak sudah pulang semua. Sudah tidak ada lagi anak-anak yang ada di sekolah. Maka mohon Bapak Ibu menjemput putra-putrinya tepat tidak lama-lama. Setelah itu hari Senin nanti yang mengajar kelas 1A Ibu Hartini, 1B Ibu Eka, 4A Ibu Herni, 4B Ibu Ervina. Kemudian nanti yang bertugas sebagai satgasnya Bapak Fernandus, Suster, Bapak Jenner, Ibu Reni, Ibu Ayu, Ibu Berta. Nah, di sini adalah jadwal kehadirannya Bapak Ibu. Kita lihat yang hari Senin saja. Kita lihat yang 4A, belajar mulai dari jam 8. Kemudian pulang jam 9.45. Nah, belajar mulai dari jam 8, tapi tolong tidak terlambat, karena nanti proses pemeriksaan pasti akan memakan waktu. Kami pastikan 15 menit paling cepat, maka dimohon 7:30 sudah sampai sekolah. Kemudian nanti pembelajaran sampai jam 9.45. Nah, dimohon jam 9.50 Bapak Ibu sudah ada di sekolah menjemput putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah lembar screeningnya. Tadi setelah dari bagian keamanan, putra-putri Bapak Ibu berjalan, akan ada pemeriksaan screening seperti ini. Nama siswa, suhu tubuhnya berapa, apakah terlihat batuk, pilek, mual, pusing, dan lain-lain. Bila terlihat batuk, pilek, mual, diminta untuk pulang. Tetapi bila terlihat sehat, silahkan masuk ke dalam. Dan ini ada lembar kehadiran. Nah, di sini ada lembar kehadiran. Misalkan Dayu masuk pada tanggal 11 Oktober, hadir. Kemudian minggu depannya ternyata Dayu tidak hadir. Tolong menginformasi mengapa Dayu tidak hadir. Karena kehadiran Dayu ini kita akan informasikan ke dinas. Kalau kehadirannya karena sakit, mengapa sakitnya? Semoga bukan karena sakit. Kalau kehadirannya karena izin atau lain-lainnya, silahkan. Semoga tidak hadirnya bukan karena sakit. Ini yang tidak kami inginkan. Jadi mohon apabila sudah tatap muka tetapi ternyata minggu depannya 2 minggu berikutnya berhalangan hadir, tolong orang tua memberi info kepada sekolah penyebab ketidakhadirannya. Mudah-mudahan bukan karena sakit. Nah, ini adalah bannernya Bapak Ibu. Ini protokol kesehatannya akan diperiksa suhunya, jarak tetap 1,5, kemudian selalu cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dengan benar, dan ketika bertemu dengan teman-temannya tidak bersalaman, jaga jarak, dan ketika sampai rumah ganti baju. Nah, ini ketika perjalanan pulang, bila putra-putri Bapak Ibu menggunakan Gojek, silahkan, tetapi tolong menggunakan helm pribadi. Kemudian tetap jaga jarak menuju tujuan, tetap gunakan masker, tidak bersalaman, cuci tangan pakai sabun. Jangan berkumpul bila sudah pulang ke rumah, jangan berkumpul sebelum mandi dan ganti baju. Jadi ketika sampai rumah langsung mandi, ganti baju, baru boleh berinteraksi dengan anggota keluarga. Nah, ini penggunaan masker yang benar. Penggunaan masker yang benar adalah dari hidung sampai dagu, menutup rapat. Biasanya anak-anak suka merasa pengap, hidungnya nongol seperti ini. Maka tolong membiasakan putra-putri Bapak Ibu menggunakan masker seperti ini, menutupi hidung sampai dagu. Ini sama seperti tadi, ketika sebelum masuk gedung sekolah ada
menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian ada pemeriksaan suhu. Selama di sekolah jaga jarak, kemudian ketika selesai, tangan pakai sabun, tetap menggunakan masker, menggunakan helm pribadi, dan mandi. Ketika sampai rumah mandi, ganti baju, baru boleh berinteraksi dengan yang lain. Ini adalah cuci tangan yang benar. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak dan Ibu, orang tua murid yang saya hormati. Demikian paparan dari saya. Mungkin sampai sini ada yang hendak bertanya. Bu Ayu, Bu Ita. Ya, orang tua Joyce Manda hendak bertanya, silakan Pak. Ya. Biasanya kan satu hari itu ada yang 2 mata pelajaran, Bu ya. Ya. Itu apa tetap pulangnya jam 10.30 atau bagaimana, Bu? Ya. Nanti untuk tatap muka, maka pemberian pelajarannya adalah yang penting, terutama matematika. Ketika tatap muka pasti akan diberikan matematika. Untuk pembelajaran lainnya akan digunakan pemberiannya secara BDR. Jadi untuk tatap muka yang digunakan pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran matematika dan tema dan juga agama. Untuk lainnya akan diberikan secara BDR. Namun nanti dengan berjalannya waktu, dan studi juga akan ikut. Hanya untuk awal-awal ini, pemberian materi pelajaran diberikan yang urgent, yaitu matematika. Karena matematika perlu anak-anak latihan secara langsung dengan gurunya di sekolah. Terima kasih. Demikian Bapak dari Joyce Manda. Ya, Pak. Terima kasih. Kan Pak Roni, Pak Evan ya, silakan. Ya Bu, mau nanya Bu. Ya. Ya, yang pertama untuk face shield itu wajib atau tidak Bu? Terus yang kedua contingency plan-nya Sangat Riyadi kalau misalkan amit-amit tadi yang seperti dibilang ya tidak masuk karena sakit, nah tiba-tiba sakitnya karena COVID itu, nah itu bagaimana Bu? Apa berarti di stop kembali PTMT-nya atau bagaimana contingency plan-nya belum ada tadi untuk terkait itu? Itu aja. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Evan untuk pertanyaannya. Jadi untuk face shield, kami sekolah menginginkan untuk menggunakan face shield anak-anaknya supaya lebih aman. Karena mungkin ketika nanti pakai masker suka melorot-melorot, jadi lebih aman ditambah lagi dengan face shield. Nah kemudian tadi apabila ada yang terkena sakit, ternyata sakitnya COVID, maka pasti sekolah akan di PAP, langsung tutup, dilarang tatap muka. Maka kami sekolah berusaha menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat, seperti tadi, yaitu menggunakan masker 3 lapis, menggunakan masker kain, dan menggunakan face shield. Ini menghindari anak-anak dari tercemarnya virus corona. Dan juga nanti untuk pelaksanaan tatap muka ini juga kami akan selalu dimonitoring langsung oleh puskesmas, ada oleh RW, ada oleh dinas pendidikan, langsung terjun ke lapangan memantau kami. Pasti saat kami melakukan kesalahan juga pasti akan diberitahu seperti apa. Jangan sampai istilahnya memberikan rasa aman pada anak-anak, jangan sampai melakukan kesalahan. Jadi semoga kedepannya berjalan aman ya untuk pelaksanaan tatap muka ini. Kami berharap berjalan aman karena sudah berusaha ketat melaksanakan prokes yang diinstruksikan oleh dinas. Demikian penjelasan dari saya, Bapak Evan. Ada lagi Bapak Rafael Raka, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam semuanya. Untuk tadi kan saya melihat ada surat izin dari orang tua ya Bu ya. Itu kan pada saat mereka masuk berarti kan memang wajib membawa itu gitu ya. Kalau misalnya dari sisi orang tua belum merasa aman atau belum merasa
memperbolehkan itu sebenarnya nggak begitu masalah, atau memang sebenarnya misalnya Kakak absen 29 pada saat absen di rentang itu emang apa harus wajib atau enggak sih Bu gitu loh? Iya. Masalah surat, semua orang tua kami minta mengirimkan, baik yang tatap muka atau yang tidak tatap muka. Karena kami hendak memberikan laporan kepada dinas. Nanti apabila ada monitoring kunjungan dinas ke lokasi selama terjadi, kami bisa menunjukkan berapa orang yang bersedia tatap muka dan berapa orang yang tidak bersedia tatap muka. Kemudian dikuatkan dengan adanya tanda tangan di atas meterai. Jadi misalkan yang tidak ingin tatap muka benar-benar tidak ingin tatap muka, dikuatkan dengan tanda tangan di atas meterai. Dan yang ingin tatap muka juga benar-benar ingin tatap muka, dikuatkan dengan tanda tangan di atas meterai. Jadi surat izinnya itu wajib diberikan kepada pihak sekolah. Demikian Pak Rafael. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Apakah ada lagi yang hendak bertanya? Tidak ada? Malam Bu Ita. Ya, selamat malam Mama Claudia, Clarissa. Iya Bu. Ini Bu mau tanya, ini kan mau tatap muka ya, ini Iya. masih uji coba dulu atau bagaimana ya Bu? Karena itu kan tadi persyaratannya itu kan untuk kedepannya ya, kalau sudah lancar, maksudnya tatap mukanya. Ini masih percobaan dulu atau bagaimana ya Bu? Maksudnya kalau masih masa percobaan itu maksudnya berapa jam ya di sekolahnya gitu Bu? Pertemuan di ininya di sekolahnya. Karena kan orang tua nggak bisa menunggu di dalam gitu. Biar tahu kalau misalnya anaknya ditunggu atau dijemput. Dan kalau misal masih uji coba kan, kalaupun jamnya dia cuman hanya 2 jam atau 3 jam belajar kan, berarti anak tidak perlu bawa bekal gitu. Karena nanti kalau misalnya bawa bekal, kalau masih uji coba kan sayang gitu loh kalau sampai tidak ada jam istirahatnya di sekolah gitu. Itu aja sih Bu. Kasih. Ya, terima kasih Mama Claudia untuk pertanyaannya. Jadi untuk tatap muka ini dikatakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi terbatas hanya 2 minggu sekali putra-putri Bapak Ibu sekolah. Mengapa dilaksanakan tatap muka terbatas? Karena menghindari anak-anak stres di rumah, nggak ada kegiatan di rumah. Bila anak-anak bertemu dengan teman-temannya pasti ada istilahnya kegembiraan tersendiri walaupun hanya sesaat, membawa kegairahan dalam belajar. Berbeda dengan di rumah yang dihadapi hanya HP aja. Kalau bertemu dengan teman-temannya kan paling tidak ada variasi. Nah, ini adalah yang diharapkan oleh dinas bahwa anak-anak ada kegembiraan kembali untuk belajar. Itu diharapkan. Kemudian tadi dikatakan bahwa anak-anak percuma membawa bekal. Ya memang anak-anak ini tidak wajib membawa bekal karena saat pembelajaran kami tidak memberikan waktu istirahat. Mengapa tidak memberikan waktu istirahat? Karena khawatir ketika istirahat anak-anak lupa menjaga jarak, langsung senggol sana, senggol sini. Jadi anak-anak ketika datang langsung belajar hanya 105 menit tanpa istirahat. Nah, di saat pembelajaran nanti Bapak Ibu akan memberikan kelonggaran pada anak-anak yang membawa bekal. Anak-anak tetap duduk di bangkunya, tidak boleh jalan-jalan, boleh makan, dan juga boleh minum. Tetapi maskernya tolong tidak dibuka lebar. Jadi makanya paling hanya ya kalau membawakan bekal berupa roti saja atau makanan ringan. Antisipasi putra-putri Bapak Ibu lapar karena tidak terbiasa, karena baru perdana kan tatap muka kembali dengan Bapak Ibu gurunya di sekolah. Jadi misalkan tidak membawa bekal silakan Bu,
Tetapi mau membawa bekal juga silakan, terserah baiknya Bapak Ibu. Yang pasti kami mengharapkan putra-putri Bapak Ibu sudah sarapan kenyang dari rumah ketika hendak belajar. Ya, ada yang bertanya lagi, bagaimana Bu? Sudah jelas Bu? Selamat malam Ibu Ita. Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, selamat Mama malam Ibu Aiden. Ita. Iya, Mama Adrian, silakan Bu. Saya mau tanya, Bu, kalau yang setengah belajar, setengah di rumah, itu belajarnya dengan waktu yang sama dengan guru yang sama juga ya, Bu? Iya, pembelajarannya dengan waktu yang bersamaan. Dengan Jadi, guru yang sama. ketika tatap muka, anak-anak yang di sekolah bisa melihat teman-temannya di rumah, anak-anak yang di rumah bisa melihat teman-temannya di sekolah. Hanya kelebihannya bila tatap muka, anak-anak yang di sekolah bisa berinteraksi langsung dengan gurunya. Bila Anda bertanya juga bisa bertanya langsung. Itu kelebihannya. Ya, seperti itu efektif nggak Bu untuk yang di rumah, Bu? Mudah-mudahan efektif. Maka kita selang-seling. Seminggu ada yang di rumah, seminggu ada yang di sekolah. Berarti ada juga Zoom di sekolah gitu, Bu? Yang dengan sekolah guru yang tidak sama seperti itu. Gurunya langsung berbicara langsung kepada anak-anak, cuma menggunakan media Zoom yang diarahkan ke Infocus, Bu. Nanti ada Infocus. Jadi melihat tampilan di layar. Untuk yang di pasti sekolah, ada coret-coret di papan tulisnya. Ya, Bu. Untuk yang di sekolah? Untuk yang sekolah, untuk yang iya, maksud saya kan biasanya kan kalau di sekolah itu belajar kan di papan tulis, Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Untuk yang di rumah kelihatan nggak, Bu, kalau dengan waktu yang sama seperti itu maksud saya, Bu? Iya. Nanti diusahakan akan menggunakan webcam, juga Infocus, Bu. Kami sudah berlatih dan sudah berhasil ketika rapat kami melakukan seperti itu dan bisa seperti itu. Mudah-mudahan nanti efektif, Bu. Nanti kita lihat bersama di hari Senin. Oke. Terima kasih, Bu Ita. Ya. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaannya. Silakan berikutnya Mama Aiden. Ya, selamat malam Bu Ita. Saya malam, cuma mau tanya aja, berarti sesuai dengan jadwal yang tadi di presentasi itu, masuknya itu 1 minggu sekali ya Bu. Terus yang kedua, penggunaan masker itu walaupun sudah memakai face shield, masker tetap 2 lapis ya Bu ya. Jadi masker medis dan masker kain, gitu Bu. Iya. Iya. Masker medis dan masker kain. Tetap menggunakan masker medis dan masker kain, juga face shield. Dan kemudian tadi yang pertama pertanyaannya apa ya Bu? Saya lupa. Jadwal masuknya itu berarti seminggu cuma 1 kali ya Bu? Kayak 4A berarti 1 hari Senin saja gitu? Pertemuannya adalah 2 minggu sekali Bu. Jadi untuk misalkan hari Senin besok, Aiden pastikan absen pertama ya diawali dengan huruf A. Pasti akan masuk Senin besok, maka Senin lusanya Aiden tidak masuk. Kemudian Senin depannya lagi baru Aiden masuk. Jadi masuknya adalah 2 minggu sekali. 2 minggu, oke. Iya Ibu. Oke, jelas Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya silakan Mama Evi Monita. Iya, malam Bu Ita. Saya Mama Nita. Iya, ini saya mau melanjutkan pertanyaan Mama Aiden tadi untuk masker, kan masker medis sama masker kain. Ya, itu kan anak-anak terus pakai face shield lagi, itu nggak terlalu pengap. Kalau dari pemerintah kan masker medis yang 94 juga udah cukup. Itu bisa nggak Bu? Apa harus tetap dilapis masker kain? Iya. Jelas nggak Bu? Kemarin sudah sepakat untuk menggunakan face, masker kain, masker medis, antisipasi maksudnya untuk demi keamanan anak-anak. Jadi menggunakan masker kain, masker medis, dan face. Ini tujuannya hanya untuk keamanan anak-anak saja. Oh gitu. Terus ini Bu,
untuk yang surat keterangan ya, yang tidak setuju dan setuju. Kan mungkin nih sebagian orang tua atau mungkin ada yang tidak setuju. Yang mau saya tanya begini. Jadi kalau saat ini nih kita ngantar surat setuju, anak kita ikut nih PTMT. Nah, terus setelah udah berjalan beberapa kali atau setelah sebulan 2 bulan, kita merasa kok kayaknya makin nggak aman nih. Jadi kita stop. Itu boleh nggak, Bu? Boleh, Dan Bu. sebaliknya yang tidak ikut pun terus merasa aman, terus mereka tidak sekarang mengisi surat setujunya, tapi nanti setelah dilihat dulu perkembangannya itu bisa, boleh? Boleh, Bu. Jadi Oh, boleh. selama perjalanan waktu, apabila mengikuti, kemudian tiba-tiba tidak ikut, boleh. Jadi kasih aja untuk surat izinnya itu. Untuk surat izinnya, seandainya anak kita setuju PTM, terus mungkin izin, bukan dia tidak sakit gitu, yang tidak yang diharapkan, maksudnya ini jadi surat ini diberitahukan ke walas masing-masing ya, Bu Ita? Iya, ke guru kelasnya. Yang Oke deh. Oke, terutama cukup. di bawah adalah ya nanti Senin tatap muka, itu ketika masuk harus bawa surat izin. Oke, makasih Bu Ita. Ya, terima kasih. Berikutnya silakan Ibu Lala. Selamat malam, Bu. Saya mau menanyakan itu mengenai soal penjemputan anak. Jadi kan itu kan nanti kan kemungkinan besar kan di Slamet Riyadi itu kan nggak cuma Slamet Riyadi 2. Mungkin ada Slamet Riyadi 1, SD, TK, dan lain-lainnya. Itu kan nanti otomatis penjemputan anak-anak itu kan kemungkinan besar kan kebanyakan itu, Bu. Itu bagaimana penanganannya dari pihak sekolah gitu, Bu. Takutnya kan ada teguran dari pihak Kemendikbud atau Satgas COVID nanti, Bu. Untuk penjemputan, kami meminta untuk mobil jemputan, anak tetap di dalam mobilnya menjaga jarak, dan supirnya menggunakan masker, dan mobil tidak boleh masuk ke dalam halaman sekolah. Jadi hanya menurunkan anak di depan sekolah, mobil tidak masuk ke dalam halaman sekolah, hanya menurunkan anak saja. Silakan mobilnya menunggu di luar, seperti itu. Maksudnya jadi gini, berarti itu dari kan tadi ada dari pihak sekolah, dari satgasnya kan, untuk mungkin orang tua Lala sudah datang, nanti anaknya baru keluar, seperti itu, Bu, maksudnya, atau bagaimana? Untuk andai kata nanti ada SD 1, SD 2 berbarengan tatap muka, dan memang kami akan berbarengan tatap muka, tetapi kita ada jeda, Bu. Seperti SD 1 dimulai dari jam 7, kita dari setengah 8. Jadi ada jeda setengah jam untuk menghindari kerumunan seperti itu. Oh, ya udah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih informasinya, Bu. Apabila ada AMPK yang kelas 5 itu, tatap muka ditiadakan dulu. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Berikutnya silahkan Mama Andreas. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Ya, ada yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau ketika anaknya jadwal masuk sekolah, tiba-tiba anak ini kan kayak ada alergi, suka bersin, ya walaupun memakai masker, dia tidak flu hanya bersin. Apakah langsung dipulangkan atau masih bisa ikut masuk, dan absensinya seperti apa ya, Bu? Apabila anak ketahuan ada bersin, langsung dipulangkan, Bu. Andai kata orang tuanya belum menjemput, maka kita akan meminta anak untuk masuk ke ruang isolasi atau ruang UKS. Dan ada guru yang menjaga di situ. Statusnya masuk atau sakit atau gimana status itu absensinya, Bu? Absensinya tidak masuk, Bu, karena tidak masuk ikut dalam pembelajaran. Oh, tidak ikut dalam pembelajaran jatuhnya, Bu, ya? Tidak ikut dalam pembelajaran. Jadi bila ada tertera putra-putri Bapak Ibu bersin-bersin, atau mungkin baru sembuh dari pilek, silakan di rumah saja dulu. Karena nanti kami akan meminta untuk pulang. Daripada nanti disuruh pulang, mendingan di rumah dulu.
Bagaimana Bu? Sudah jelas Bu? Berarti kalau kayak model anak saya yang mudah alergi, kemungkinan besar tidak bisa masuk ke sekolah ya Bu ya? Alergi Karena dia kalau ya Bu ya? ya debu. Untuk alergi debu, selama kena debu Bu, tetapi untuk yang lain tidak Bu. Oh, Hanya baik, debu Bu. aja. Ya hanya debu aja, alergi debu dia. Jadi kalau ada debu, walaupun dia pakai masker juga suka bersin dia. Ya. Kalau untuk karena debu, kita mengizinkan untuk masuk, maka nanti untuk demi keamanan yang lain menggunakan 3 lapisan ya Bu ya, masker kain, masker 3 lapis dan face shield. Tetapi mohon surat keterangan dari Mama Andreas untuk kondisi fisik putranya, bahwa putranya alergi debu, supaya kami tidak memprediksi bahwa ini adalah karena yang lainnya. Jadi mohon surat keterangan dari Ibu yang menyatakan bahwa putra Ibu adalah alergi debu. Seperti itu Bu. Oh baik Bu, sudah jelas. Ya, ya. Untuk yang lainnya ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa, nggak ada lagi. Dari guru kelas, selamat malam Ibu Herniati dan Ibu Ervina, apakah ada tambahan? Ibu Ervina, selaku guru kelas 4B, apakah ada tambahan? Saya tidak ada Bu. Cukup. Ya baik, dari Ibu Ervina tidak ada tambahan. Ibu Herniati, selaku guru 4A, apakah ada tambahan? Tidak ada Bu Ita, sudah cukup. Ya baik, Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, kalau tidak ada kita hendak mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan mendadak ini, membahas tentang pertemuan tatap muka yang wacananya akan dilaksanakan hari Senin. Nah, nanti saya akan memberikan link pengisian Google Form esok hari untuk mengetahui siapa saja yang tatap muka di hari Senin. Dari nomor absen 1 sampai 18. Ya baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Malam, Bu, malam Bu mau bertanya lagi Bu. Oh iya Maaf, Bu. silakan. Untuk pakaian masih bisa baju bebas Bu, soalnya bajunya sudah nggak muat. Gimana Bu? Oh iya. Untuk pakaian nanti selama seminggu anak-anak, saya ulang, untuk pakaian anak-anak menggunakan baju kotak-kotak biru putih. Baju kotak-kotak biru, bawahnya putih. Itu untuk hari Senin ya Bu ya? Untuk hari Senin. Oke. Soalnya baju putihnya sudah nggak muat. Ya. Oke. Apabila ada yang bajunya sudah nggak muat, karena pandemi ini bikin kita jadi gendut semua, pekat badannya, maka boleh menggunakan baju bebas tetapi yang ada kerahnya. Jadi baju bebas tetapi berkerah. Kemeja ya Bu ya? Ya, kemeja berkerah. Bila baju seragam sudah tidak muat. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih Bu Ita. Selamat malam. Sama-sama. Kalau tidak ada, kita hendak mengakhiri dengan menutup dengan doa. Mohon Ibu Herniati, bagaimana tolong memimpin doa penutup Ibu Herni. Ya, Ibu Herni. Ya, baik. Saya bisa minta tolong untuk menutup doa. Bu, udah. Sama maaf. Oh iya. Ya. Bisa Bu, bisa. Ya, oke. Terima kasih Bu Herni. Baik, Bapak Ibu semuanya.
kita akan menutup pertemuan kita dengan berdoa dipimpin oleh Bu Herni. Silakan Bu Herni. Mari Bapak Ibu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu kami ucapkan Tuhan atas berkat dan kasih setiamu kami boleh bergabung di dalam Zoom meeting ini. Tuhan, kami baru saja telah selesai mengadakan rapat. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu sehingga rapat sosialisasi PTMT ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkatilah hasil sosialisasi ini agar apa yang kami rencanakan, misi dan program kerja kami dapat terwujud dan berjalan dengan baik sesuai apa yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Herni. Terima kasih Bapak Sama-sama, Ibu, Ibu. orang tua murid semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam. Terima kasih Bu. Terima kasih.